Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pasti sehat dong? Kali ini Mimin akan lanjutin Sweet Home episode 4, 5, dan 6. Anjuk mencoba menutup kembali pintu, tapi monster lidah panjang mampu menembusnya. Yang bisa dia lakukan hanya diam agar monster itu segera pergi. Bocah menyalahkan Anjuk yang menyebabkan putranya meninggal. Pak An ingin turun ke lantai 1 begitu mendengar pengumuman, tapi putrinya melarang karena ingin ayahnya tetap hidup. Yuri selalu berdoa agar ayahnya berumur panjang, tapi Pak An beralasan kamarnya sempit. 방금 수영도 드셨습니다. Yuri terkejut ayahnya tetap mengeluarkan peralatan untuk turun. Jisoo dan Jaehyun bersiap untuk turun dengan membawa peralatan dari Pak Han. Yunsu menawarkan diri untuk ikut. Jisoo pun menyetujuinya karena 3 lebih baik daripada 2. 다 가라. Yungsu ingin Cha Yunsu segera kembali. Mereka bertiga kemudian berangkat dengan membawa banyak peralatan. Pak Han merasa seperti guru sekolah TK karena ditinggalkan bersama anak-anak. Yijung berhasil lepas dari perangkap monster laba-laba dan naik ke atap, tapi monster itu mengetahui dan mengejarnya. Serem banget ya guys ini monsternya. Yijung menemui jalan buntu dan bersembunyi di langit-langit. Monster itu melewatinya. Yijung menemukan lubang untuk turun dan menginjak-injaknya. Itu membuat monster itu kembali dan menangkapnya. Tapi dia tidak menyerah. Dia mengambil serpian kaca di sampingnya untuk melepaskan diri dari monster itu. Akhirnya dia bisa melepaskan diri. Dia sangat terkejut melihat infonya berbunyi dan itu dari calon suaminya yang sudah lama hilang. Di saat semua orang sibuk menutup pintu keluar, Bu Yeing dan Suki membicarakan Bucha yang terus menangis karena kematian anaknya. Mereka juga membicarakan Jiding yang malang karena kehilangan suaminya dan sekarang belum kembali. Byung-in merasa heran bagaimana Bucha bisa mendapatkan informasi dari anaknya padahal tidak ada sinyal. Dia juga tidak senang Anjuk menjadi pemimpin. Yikjung akhirnya bisa kembali dan langsung memukul Anjuk. Dia kesal karena Anjuk sebenarnya sudah tahu kalau di sana ada monster. 괜찮아요? 국민 여러분, 지금 훈련 상황입니다. Keesokannya ada pemberitahuan dari militer tentang situasi saat ini. Disimpulkan sementara penyebabnya adalah hasil dari manusia itu sendiri, tidak menular melalui pernapasan dan juga darah. Mereka menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang akan menjadi monster. Mereka akan mengalami mimisan dan juga pingsan. Sebelum berubah menjadi monster sepenuhnya ada rentang waktu. Itulah yang disebut waktu emas, waktu yang tepat untuk membunuhnya. Pihak militer berusaha untuk menyelesaikan situasi ini dan menyuruh orang yang masih hidup untuk bertahan. Kata-kata bertahan itu menyebabkan keributan karena tidak ada aktivitas dari tentara. Anju berusaha masuk tapi pintunya terkunci. Sementara Jisoo dan Jaehyun melihat ada mayat manusia. Jisoo mengambil barang berharga dari mayat itu dan memberikannya kepada Yunsu. Jisoo awalnya ragu tapi akhirnya menerimanya. Saat akan pergi dari sana tiba-tiba ada cahaya yang mengenai Yunsu yang menyebabkan Yunsu terjatuh. Beralih ke Buin yang tiba-tiba mengalami mimisan dan merasa akan menjadi monster. Yunsu berhalusinasi, dia meratapi kepergian keluarganya. Dia juga mendengar omongan dari banyak orang yang mengatakan dia adalah monster dan harus mengusirnya. Saat terbangun ternyata ada Anju di sampingnya. Yunsu menanyakan 2 orang yang bersamanya, tapi Anju mengatakan lebih baik dia mencemaskan dirinya sendiri. Anju masuk dan menanyakan keadaannya karena dia terjatuh dari lantai 9. Yunsu memegang kepalanya dan sepertinya tidak apa-apa. Pak Suying dengan tegas menolak Yunsu bergabung dengan mereka. Dia ingin memanfaatkan waktu emas untuk membunuhnya. Anju kemudian mengadakan voting apakah memilih Yunsu untuk berada di sana atau mengusirnya keluar. Karena Pak Suying terus menolaknya, Anju mengempatnya dengan menggunakan kode tangan. Hasil voting menunjukkan banyak yang memilih Yunsu tidak diusir, sedangkan suara terakhir tidak sah. 무효. Pak Suying tidak percaya dan menyuruh Byung-il menyeret Yunsu. Dia terus-menerus marah dan kemudian menendang meja. Tiba-tiba dia mengalami mimisan yang membuat semuanya terkejut. Dia beralasan kalau itu karena dia lelah. 마음 단단히 먹어요. Yunsu memegang hasil voting dan berkata jika itu dimasukkan mereka akan diusir bersama. Mata Yunsu berubah, Pak Suying kemudian pingsan. Ji-in mengatakan Yunsu seperti anak-anak, tapi yang lain menyangkalnya. Dia sudah mengeluarkan banyak darah tapi masih tetap hidup. Mereka bertanya-tanya apa sebenarnya penyebab virus itu. Ji-in berkata itu adalah hukuman dari Tuhan. Anju dengan senang hati setuju. Mereka sama-sama tidak tahu siapa yang akan berubah berikutnya. Ji-in menghibur Yunsu mengatakan suaminya dikurung itu adalah hal yang baik. Ji-jung mencari Suung. Dia belum tahu kalau Suung sudah meninggal karena menyelamatkan putri Bucha. Ji-jung duduk merenung sambil memegangi kalungnya. Yunsu datang dan memberinya makan, tapi Ji-jung tidak bisa memakannya karena merasa mual. Sukyung sadar dan Yunsu memberitahunya kalau dia pingsan. Sukyung bertanya bagaimana cara Yunsu bisa bertahan.
mengendalikan diri, hanya itu yang Yunsu tahu. 정신 차려요. 해줄 말이 없어요. Jisoo menghibur bocah yang masih sedih sambil memandangi foto putrinya. Jisoo hanya memiliki sedikit foto dengan pacarnya. Dia kemudian memberikan bocah coklat. Melihat tongkat membuatnya mengingat pacarnya saat dia bermain baseball. Anju datang dan mengajaknya bersikap sok baik. Tapi Jisoo tidak memedulikannya dan meninggalkannya. Scene selanjutnya, Sang-woo datang dan melihat Yeonjae. Dia langsung memukulnya tanpa ampun. Yeonjae segera kabur. Dia memanfaatkan darah di wajahnya dan mengatakan ingin dikurung. Anju sangat senang melihat Sang-woo datang, tapi Sang-woo sama sekali tidak peduli. Yeonjae mengatakan itu seperti bekas pukulan. Jaehyun juga merasakan hal yang sama. Sang-woo mendatangi Yeonjae tapi disegah oleh Jaehyun. Yeonjae dengan cepat menutup pintu dan menguncinya, dan dia juga masih bisa tersenyum. Yunsu tiba-tiba memberi Jikyung alat tes kehamilan. Yunsu sangat terkejut begitu dia membuka mata ada Yeonjae dengan muka yang babak belur. Yeonjae bertanya apakah Yunsu merasa lebih kuat. Dia bertanya bagaimana caranya menjadi monster. Dan Sang-woo terus mengawasinya dari luar jendela. Ternyata saat berkelahi sebelumnya Sang-woo berhasil mengambil kunci dari kantong Yeonjae. Jaehyun bertanya apakah Anju yang membuat pengumuman sebelumnya. Dia meragukan perkataannya yang mengatakan lantai 1 aman. Anju malah penasaran dengan tampang yang dibawa Jaehyun. Suya mengatakan pada Pahan kalau Bu In belum keluar dari kamar mandi selama 1 jam. Pahan kemudian menyuruh anak-anak itu untuk minggir. Dia dengan hati-hati membuka pintu. Pahan bersiap-siap dengan alat tembaknya. Dia terkejut melihat yang ada di dalam. 꿈이었어요. Sebelumnya Bu In menceritakan kejadian saat putrinya meninggal. Waktu itu dia merasa sangat bahagia melihat perkembangan putrinya. Pahan bisa memahami perasaannya karena pernah memiliki seorang anak. Bu In mengatakan hal yang menyedihkan. Jika dia berubah, dia ingin dibunuh seperti Yunsu. 죽여주세요. Tetapi Pahan tidak bisa melakukannya beralasan kalau dia tidak bisa merawat anak-anak sendiri. Dia dengan pelan-pelan menutup pintu. Pahan mengatakan pada anak-anak kalau Bu In sudah pergi. Dia meninggalkan makanan dan juga shawl. Di sini tidak dijelaskan siapa mayat yang dilihat Yeonjae. Pak Sugi meminta dikeluarkan, tapi Eunjuk hanya memanggil Yunsu. 난 이용당할 뿐이야. Yunsu mengirimkan makanan pada Yeonjae dan suaminya, tapi Yunsu malah marah dan menarik tangannya sampai merasa kesakitan. Dia mengatakan jika menjadi monster akan membunuh istrinya lebih dulu. Yeonjae segera menghentikannya dan mengatakan dia harus menahannya. Anjuk memberitahu Yunsu kalau gerbang depan belum diberi pengaman yang layak. Ternyata Anjuk membelanya karena ingin Yunsu mengurus situasi berbahaya. Dia ingin Yunsu membawa pria dari kamar 1408. Puja membujuk Sang-woo agar bisa membawanya keluar, tapi Sang-woo tidak memedulikannya. Dia ingin pergi menuju lantai atas. Anjuk membiarkannya, diikuti oleh Yunsu yang juga akan pergi ke lantai atas. Sebelumnya Anjuk membisikkan sesuatu yang membuat Yunsu terkejut. Ternyata Anjuk mengatakan untuk menyelamatkan Pak Han dulu, anak-anak nomor 2. Tega banget ya. 사람 목숨 갖고 장난쳐? Jikyung marah pada Anjuk karena memanfaatkan Yunsu, tapi dia tidak punya pilihan karena dia membutuhkan Pak Han. Jikyung menunjukkan pisau yang lebih pantas disebut senjata. Anjuk menjelaskan situasi berbahaya saat ini. Anjuk mengeluarkan kertas bertanda silang yang sebelumnya akan digunakan untuk memanipulasi hasil voting. Anjuk menjelaskan kalau sebenarnya tidak mudah menerima orang asing. Apalagi semua orang berpotensi untuk berubah menjadi monster. Sebelumnya Anjuk sudah mendapatkan informasi dari internet. Jikyung menentangnya karena sumbernya tidak jelas. Lalu Anjuk menunjukkan blognya yang bernama Kuju ternyata adalah milik calon suami Jikyung yang sudah meninggal. 장가가기 싫다고 그런 거 아니야. Jisoo yang mendengarkan percakapan itu bergegas pergi untuk mencari cara bertahan hidup, diikuti oleh Jaehyun. Ji-in dan Yi-in membicarakan Puja yang masih menangis. Mereka menyayangkan kenapa Puja harus menyepalakan putrinya di Gangnam bukan di dekat situ saja. 여기 Mata Yunsu berubah dan dia berkata melantur akan melawan monster. 졸았구나. Sang-woo segera menarik Yunsu dan memukulnya agar dia sadar. Tapi tiba-tiba dari arah belakang ada monster yang menangkapnya. Yunsu berusaha menyelamatkannya, tapi dia sendiri diserang oleh monster lari cepat. Monster itu bersiap melukai Yunsu, untung saja Yuri dan ayahnya datang tepat waktu. Mereka menemukan Sang-woo masih hidup dan merasa heran monster itu tidak melukai Sang-woo. Begitu mereka mengangkat Sang-woo, tangan monster itu terjatuh. Ternyata monster itu berasal dari seorang ibu yang merasa putus asa karena anaknya ditangkap monster lain. Dia merasa menyesal karena tidak bisa menangkap tangan anaknya. 당신이 됩니까? 필요 없어. Yuri mengobati luka Sang-woo, tapi Sang-woo malah menolaknya dan berjalan keluar. Yuri juga akan mengobati Yunsu, tapi ayahnya menyuruh Yunsu untuk segera menyingkirkan tangannya dari pipi.
Pak-an tahu Yunsu terinfeksi dan menyuruhnya keluar, tapi ternyata itu hanya acting. Pak-an ingin membantu Yunsu ke lantai 14 untuk membawa anak-anak. Pak-an melakukannya karena dia tidak takut mati dan ingin menjadi pahlawan. 허세 아닌가요? Tapi Yunsu menolaknya dan malah berkata kasar. Pak-an berpikiran lain kalau ingin mati dan tidak takut mati adalah hal yang berbeda. Yunsu menemui suaminya dengan muka sedih dan membawa pisau di punggungnya. Selama ini Sukjun tidak pernah memedulikannya dan dia ingin membunuhnya saat dia masih menjadi manusia. 밖에 도와줄 수 있어요? Karena Sangwok pergi ke lantai atas, Yunja baru menyadari kuncinya hilang. Awalnya Sangwok salah kamar, tapi dia kembali dan menemukan kamar Yunja ada di sebelahnya. Begitu masuk, Sangwok melihat banyak foto-foto dari korbannya. Ada juga foto dari anak yang dia cari. Dia menjadi sangat marah. Yunsu dan yang lain tiba di kamar Pak Han. Bertepatan dengan itu, Eunjuk menyampaikan pengumuman melalui speaker. Mereka dalam keputusasaan. 우리는 절망 속에 서 있습니다. Jisoo yang membuat tulisan, Yejung yang hamil, dan Bu In yang berubah menjadi monster. 우리는 살아남을 겁니다. Yunja sengaja melukai tangannya untuk menunjukkan dia tidak berubah menjadi monster dan bisa keluar. Mereka salah mengira Yunja adalah orang yang baik dan mengasihaninya. Yunja mengambil palu yang sebelumnya sudah dia sembunyikan. Dia menggunakannya untuk memukul Sangwok dan mereka akhirnya terlibat perkelahian yang mengerikan. Diceritakan dulu Yunja adalah pembunuh tapi tidak ada bukti yang kuat dan dia hanya menerima hukuman yang tidak seharusnya. 나는 사람처럼 죽어서 안 돼. Singkatnya, Yunjin sudah meninggal. Sanggup menyeriknya keluar, mungkin akan dimakan monster. Dia menaruhnya di dekat pipa tempat mangsa lidah panjang dulu muncul. Dan dia sendiri tidak berniat kembali. Dia berniat menutup pintu dari luar, tapi Jaehyun mencegahnya. Singkat cerita, semua mayat yang ada di luar dibawa masuk. Bucha akhirnya bisa memeluk putrinya. Yunsu menanyakan kenapa ayahnya juga tidak dibawa masuk, tapi itu tidak mungkin. Bucha datang untuk menemani mereka, dan akhirnya mereka menangis bersama. Mereka menguburkan mayat-mayat itu dengan aman, dan Yunsu membuatkan bunga dari kertas. Pak-an mengatakan karena mereka terlahir sebagai manusia, mereka harus mati sebagai manusia juga. Bucha harus tetap kuat karena dia seorang ibu, sementara Yejung tidak mau membesar-besarkan masalah kehamilannya. Pak-an menceritakan sejarah dinosaurus yang punah, dan itu menunjukkan kalau manusia bisa punah juga. Di sini mereka memanfaatkan Yunsu untuk mengambil barang-barang dari lantai atas. Karena Yunsu bisa mengendalikan dirinya menjadi monster. Sementara di luar ada persaingan saling makan di antara monster. Di awal episode 6 diceritakan hubungan Sangwook dan Yeonjae. Ternyata Sangwook mendapat luka bakar darinya. Sangwook dimintai tolong seorang bapak untuk mencari keberadaan putrinya. Dan foto putrinya itu ada di kamar Yeonjae. Sangwook mengigau dan tanpa sengaja mencekik leher Yuri, padahal Yuri mempunyai sakit asma. Ada yang setuju kalau Yeonjae pantas mati, tapi mereka juga takut kalau Sangwook akan membunuh lagi. Bucha berterima kasih dan memberikan perhiasannya yang tersisa, tapi Sangwook pergi begitu saja. Yuri melarang ayahnya macam-macam, apalagi membawa motornya. Tapi Pak-an mencemaskan obat di sap Yuri apakah masih ada atau tidak. Sangwook memasukkan kunci Yeonjae di kuburannya. Dia juga membakar semua uang dan foto Yun-a. Sebelumnya dia mendapat pesan dari ayah Yun-a yang menyuruhnya berhenti mencari putrinya. 미안합니다. 메시지를 봐버렸어요. Sangwook bertanya apa ada yang bisa berdoa. Tentu saja Jaehyun bisa. Sangwook memintanya untuk berdoa karena Tuhan pasti lebih menyukainya. Yekyung menerobos pintu dengan kapaknya, sementara Jisoo mengalami mimisan dan akan berubah menjadi monster. Tapi ternyata itu adalah latihan, dan Yekyung lewat begitu saja di antara mereka. Yekyung mengingat saat terakhirnya dengan calon suaminya, Dr. Nam Sang-won. Dia tanpa sengaja melihat catatan berjudul kerucu. Tapi Sang-won malah menanyakan pemotretan mereka. Sang-won tidak mau menunjukkan catatan itu dan menyembunyikannya. 생각보다 제멋대로시네요. 나가주세요. Yoon-suk mencegah Yekyung pergi, tapi ada yang harus Yekyung lakukan. Dia pergi menggunakan motor Pak-an. Eunjuk mengatakan dia menyuruh Yekyung pergi untuk membayar hutang.
사람일 때보다 나은데. Enyu meledek Jisoo yang lebih pantas menjadi monster, tapi Jisoo justru menunggu giliran Enyu. 신은 그런 분 아닙니다. Jaehoon menghibur Sangwook dan membawa bir, 필사적으로 dan mengatakan apa yang kita lihat bukanlah segalanya. Jaehoon bertarung dengan doa dan Sangwook pasti punya caranya sendiri. 나머지는 키핑입니다. Raja mendatangi anak-anak dan menyuruhnya berhenti bermain dan mengajak mereka membaca. Anayo. Byung-soo melihat pengumuman peraturan keselamatan Green Home. Namanya tidak ada di sana, begitu pula Paan. 특이점 발생 시 즉시 보고. Mereka juga harus makan 2 kali sehari, itu pun dengan porsi kecil. Mereka juga harus rutin mengecek suhu tubuh tiap pukul 8 malam. Sementara Yoon-soo masih mengambilkan barang-barang mereka dari lantai atas dan bersedia kembali mendekam di ruang karantina. 현수 말이다. 이게 맞는 거냐? Keesokan harinya Yoon-soo menerima catatan lagi untuk mengambil barang. Di perjalanan dia memasang tali-tali dan alat lain untuk memberi kode jika ada monster lewat. Saat dia selesai mengambil barang dan akan kembali, lonceng-lonceng berbunyi. Itu adalah monster lari cepat. Yang lain mengumpulkan botol bekas yang akan digunakan sebagai senjata. Mereka menyadari Yoon-soo belum kembali. Ji-en membunyikan peluit pertanda ada monster. Yoon-soo segera menghentikan orang-orang karena itu adalah suaminya. Dia segera memukul monster itu agar sadar. Dan benar saja, setelah Suk-hyun sadar, dia meminta istrinya itu untuk membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Yoon-soo kembali. Begitu Yoon-soo masuk, dia melihat Yoon-suk membunuh suaminya yang berubah menjadi monster. Monster dalam dirinya berkata kalau dia juga akan berakhir seperti itu. Dia meninggalkan barang-barang yang dia ambil begitu saja. Yoon-suk dan Yoon-soo sama-sama shock dengan kejadian itu. Ji-kyung sampai di kantor Sang-won di mana dulu terjadi kebakaran di sana. Dia bahkan rela mengajukan pengunduran diri agar diizinkan mencari jasa calon suaminya itu. Dia mencari notebook Sang-won dan melihat catatan di dalamnya. Ternyata Sang-won sudah lebih dulu mengalami gejala monsterisasi ini. Tertulis mereka yang terinfeksi harus bertahan 15 hari agar menjadi orang terinfeksi spesial. Orang-orang di Green Home panik karena listrik sudah terputus dan stok makanan menipis. Enyu memarahi mereka dan menyuruhnya berhenti merengek. Yoon-soo bermimpi monster dalam dirinya muncul dan menyuruhnya melepaskan hasrat terpendamnya. 엉망을 드러내면 난 그래. 조카. Anjuk tidak menduga listrik sudah terputus, tapi kehabisan air itu yang lebih genting. 솔직히 말해봐. 우리가 살 수 있을까? Yoon-soo terbangun dan Enyu ada di sana. Enyu menanyakan siapa yang melukai tangannya. Enyu bermaksud agar Yoon-soo mengungkapkan isi hatinya kepada yang lain, bukan memendamnya. 아프냐? 아까는 Enyu berpapasan dengan Jisoo dan kakaknya dan akhirnya mereka beradu mulut yang berakhir dengan tamparan kakaknya. Anjuk berunding dengan Yoon-soo karena mereka harus keluar dari sana. Apalagi luka Yoon-soo semakin lama untuk pulih. Yoon-soo mencoba menjelaskan ada beberapa monster yang tidak melukai manusia. Yoon-soo akhirnya pergi ke basement. Dia teringat kata-kata Suk-hyun kalau dia hanya dimanfaatkan. Beralih ke Ji-kyung yang ditawan sekelompok tentara, mereka mengoreksi informasi tentang apa yang diketahui Ji-kyung. Ji-kyung berpikiran buruk kalau jawaban apa yang akan dia ambil dia akan dibunuh. 괴물화를 버티는 사람을 찾고 있지. Sementara Yoon-soo tergantung dengan lendir dari monster laba-laba yang pelan-pelan menutupi tubuhnya. Enjuk, Jisoo, dan Jaehoon pergi menyelamatkannya. Mereka melihat monster lari cepat tidur, kenapa gak dibunuh aja sih? Mereka tiba di dekat Yoon-soo dan tiba-tiba lendir yang menutupinya ditarik kembali. Monster laba-laba tiba-tiba muncul di atap lantai 1 dan turun mengejar Suyong. Di basement, monster lari cepat tiba-tiba menyerang mereka. Penasaran kelanjutannya? Tungguin ya!